Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian. Udkhulu, masuklah kalian fisilmi, ke dalam Islam kafatan, keseluruhannya. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaiton, langkah-langkah setan atau jalan-jalan setan. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum, bagi kalian, bagi kamu, aduwwum mubin, adalah musuh yang sangat nyata. Musuh yang sangat nyata. Fa in zalaltum, tetapi jika kalian tergelincir dari jalan Allah, jika kalian menyimpang, mimba dima ja'atkumul bayyinat, sesudah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran, fa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwasanya Allah, azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Kangku Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, sampailah kepada surah Al-Baqarah ayat 208 dan 209. Undangan penghormatan bagi orang yang beriman. Untuk apa? Udkhulu adalah untuk masuk. Ada yang aneh. Orang berpendapat, bukankah ini orang beriman sudah Islam? Kan begitu? Kan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah fisilmi, ke dalam Islam. Kan sudah beriman, kenapa disuruh masuk? Makanya ada yang berpendapat berarti kita belum masuk Islam. Kenapa? Ke dalam Islam harus ada pintunya. Pintunya apa? Syahadat. Inilah aliran yang menyatakan kita belum Islam, harus bersahadat lagi di hadapan imam. Nah, yang demikian tidak benar, tidak benar. Ayat ini ada sebabnya supaya jangan keliru, jangan salah. Ada sebab dan ada peristiwanya. Turunlah ayat ini. Bagi siapa? Di halaman yang kedua itu ada, dan saya punya juga kitab At-Tibyan fi Ma'nal Jamaah wa Syahadah wal Bai'ah wal Khilafah yang ditulis oleh Al-Ustadz Az-Zakaria bin Ahmad Khur'i. Di sini mengupas tuntas tentang bagaimana makna daripada ya ayyuhallazina amanu dkhulu fisilmi kafah. Ini adalah guru saya sendiri yang sudah menulis 137 buku berbahasa Arab, berbahasa Indonesia, berbahasa Sunda, dan juga berbahasa Inggris. Bahkan dia sebagian ada yang berbahasa Urdu. Dia seorang petani, tapi keilmuannya itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Buku almarhum itu baru 2 tahun meninggal, itu yang di tangan saya ada sekitar 63-an lah. Ya, berarti kurang lebih
70-an lebih itu belum ada di tangan saya. Di dalam tulisan beliau juga memaknai tentang udkhulu fisilmi kafah, dicantumkan di sini bahwa ada sebab turun, termasuk kalau di buletin ini halaman 2 ya. Oh, termasuk di halaman 1 ada juga, di halaman 2 ya, di halaman 2. Kemudian di dalam kitab yang dia tulis An Ikrimah qauluhu udkhulu fisilmi kafah qala nuzilat fi Sa'labah wa Abdullah ibn Salam wa ibn Yamin wa Asad wa Usaid, kemudian juga Usaid ibnu Ka'ab, kemudian Syu'bah bin Amr, Qais bin Zaid, kulluhum min Yahuda. Keseluruhan mereka itu adalah dari Yahudi. Jadi diturunkan sehubungan dengan Sa'labah, Abdullah bin Salam, Ibnu Yamin, Asad, Usaid, kemudian juga keduanya adalah putra Ka'ab, kemudian juga Syu'bah bin Amr, Qais bin Zaid, semuanya mereka berasal dari Yahudi. Masuk Islam mereka itu. Setelah masuk Islam, apa kata mereka? Setelah masuk Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang dulu biasa kami agungkan. Wahai Rasulullah, maka biarkan saja kami ini mengagungkan hari Sabtu tersebut. Dan sesungguhnya Taurat itu adalah kitabullah. Kan kitabullah juga Taurat itu, kata mereka. Maka biarkan saja kami membacanya ya di malam hari, mengkajinya di malam hari, kami pun beramal tentang keislaman di malam hari. Nah, kalau masalah nanti siang atau semau-mau kami, itu kami kan punya kitab juga Taurat. Kami juga punya biasa mengagungkan hari Sabtu. Biarkan saja. Artinya mereka yang leluhurnya tetap, kemudian kebiasaan yang lama tetap dikerjakan, ya. Kemudian juga Islam dikerjakan juga. Maka turunlah ayat ini. Nah itu. Jadi bukan menyuruh syahadat kembali kita itu, bukan. Bagi mereka orang-orang yang masuk Islam, alhamdulillah termasuk tokoh-tokoh munafik ya. Ada juga yang masuk Islam, kemudian mereka orang Yahudi masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam kafah. Yang dulu-dulu Allah tuh. Nah gitu. Sekarang kafah, menyeluruh. Ya, jangan separoh Islam, separoh yang ajaran yang lama-lama. Itu yang sudah dimansuh, yang sudah dihapus. Jangan. Maka turunlah ayat ini, ya ayyuhallazina amadudkhulu fisilmi kafah. Jadi tidak separoh-separoh. Jadi ayat ini bukan disuruh bersahadat lagi di depan imam. Kan ada sekarang. Apalagi sekarang ya macam-macam. Ada siapa? Mama Gufron, ya, Mama Gufron bisa video call sama malaikat. Nelpon. Nanti kalau kalian macam-macam, kalian ini, atau perlu saya hubungi malaikat, saya hubungi malaikat. Itulah Mama Gufron ya. Jadi bisa ngatur-ngatur malaikat Mama Gufron ini. Nah ini yang sekarang viral ya di media tentang Mama Gufron. Sampai bisa komunikasi dengan malaikat-malaikat. Gimana? Bahkan bisa bicara dengan binatang, bicara dengan jin, berbicara dengan malaikat. Itulah Mama Gufron. Bahkan ada juga untuk kepentingan ada dia mengaku-ngaku ya menguasai alam gaib dan bisa berkomunikasi dengan jin. Itulah menjadi hadam
menjadi khodam. Nah, yang seperti ini tidak usahlah kita ikut. Bapak Ibu rahimakumullah, kata-kata asilmu itu banyak terjemahannya, bisa penyerahan, bisa kepasrahan diri, bisa juga perdamaian, bisa juga agama Islam. Maka di sini kita ambil sesuai dengan pendapat yang paling banyak yang dimaksud fisilmi di sini adalah agama Islam. Agama Islam. Makanya masuk Islam bagi kita orang yang beriman bukan membaca syahadat, tetapi beriman kepada Allah, membenarkan Rasulnya, berpegang teguh kepada tali Islam dan juga syariat-syariat, kemudian kita amalkan semuanya, tinggalkan apa yang dicegah dan dilarang, itulah yang dimaksud fisilmi kafah. Bagi mereka yang masuk Islam di kalangan Yahudi, jangan separoh-separoh yang kebiasaan Yahudi dikerjakan, kemudian setelah masuk Islam, Islam juga dikerjakan. Bahkan ada waktu kalau siang kami beragama melaksanakan apa yang biasa Yahudi, nanti malam adalah atau mereka malam kemudian nanti siang. Tidak seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, tentang kafah juga maknanya sangat banyak. Artinya seluruh syariat yang disyariatkan oleh Islam dilakukan dan dikerjakan. Hanya saja ada hubungannya, kalau keislaman, keyakinan apa hubungannya? Hati. Ya, hubungannya dengan hati. Apa yang maksud dengan qalbun, hati? Itu iman dan akidah, keyakinan. Jadi qalbun, iman, akidah. Akal, Islam, ibadah. Syuur, perasaan, ihsan, dan akhlak. Pada diri kita itu ada qalbun, ada akal, ada syuur. Qalbun, hati. Akal, ya akal bisa berpikir. Syuur, perasaan. Yang paling bahaya apa? Kalau beragama, syuur. Raso-rasonya kok, nah itu kalau pakai raso itu danamuah kalau dalam agama. Ya, harus ada jelas tuntunannya. Tetapi kalau syuur positif untuk kepribadian, untuk ihsan, itu tak apa-apa. Akhlak juga tak apa-apa. Itu syuur, perasaan. Makanya di Minangkabau pun ada raso jopareso. Dan amuah dado harus ya raso jopareso. Syuur kalau dalam bahasa Arab. Bapak Ibu rahimakumullah, hanya saja memang bagi kita, apa beda kita dengan malaikat, apa beda kita dengan hewan? Coba perhatikan. Kalau malaikat akal diberi, syahwat, nafsu tidak. Ada enggak malaikat dikasih nafsu? Tidak. Makanya tidak ada malaikat masuk penjara, ya. Tidak ada malaikat masuk penjara. Kenapa? Karena tak ada nafsu. Ada malaikat PK kuliner. Tidak ada, karena nafsu tidak, syahwat tidak. Hanya diberi akal oleh Allah. Ya, kalau hewan, akal tidak, nafsu yang ada. Nafsu yang ada. Ya. Tidak berbicara masalah akal. Kalau setan, ya, atau hewan itu bicaranya tidak ada akal. Hewan kan tidak berakal.
Tapi nafsu yang ada. Sekali lagi, malaikat, akal, iya. Syahwat, nafsu, tidak. Kalau hewan, akal, tidak. Syahwat, nafsu, iya. Manusia? Nah, manusia itu ya, akal iya, syahwat iya. Mana sebenarnya yang mulia? Manusia yang normal itu dikasih akal, dikasih nafsu. Coba kalau ibu udah punya nafsu, ganti-ganti ndak talakuang tuh. Mungkin jenis sambal cik saja, sambal lado saja kan. Kadek kalau ada nafsu, ada kreasi, ada inovasi, ya dan lain sebagainya. Karena dikasih nafsu, bisa berpikir, ya, punya keinginan karena ada nafsu. Tapi jangan lebih kepada nafsu, bisa jadi, nah itu. Jangan akal tok, nafsu tidak. Nanti bisa jadi malaikat, kita tidak bisa jadi malaikat. Oke. Ya. Kemudian tadi kan malaikat, manusia, hewan. Sekarang ini berbicara ayat ini tentang apa selanjutnya? Wala tattabi'u khutwatis syaiton. Oke. Harus duduk ini, harus duduk dulu. Ya. Tadi malaikat, manusia, hewan. Malaikat, akal, ya, nafsu, tidak. Manusia, akal, iya, nafsu, iya. Hewan, akal, tidak, nafsu, iya. Itu kan malaikat, manusia, hewan. Sekarang, malaikat, manusia, setan. Coba. Tadi sudah duduk? Oke, tadi apa? Malaikat, manusia, hewan. Malaikat, akal, iya, nafsu, tidak. Manusia, akal, iya, nafsu, iya. Hewan, akal, tidak, nafsu, iya. Sekarang kelompok malaikat, manusia, setan. Nah, setan. Pas setan mati. Nah, malaikat, manusia, setan. Malaikat taat, betul. Maksiat tidak. Manusia taat, iya. Maksiat, iya. Supaya duduk. Terima kasih. Manusia taat, iya. Maksiat, iya. Setan. Setan. Taat, tidak. Maksiat, iya. Sekali lagi. Malaikat, taat, iya. Maksiat, tidak. Manusia, taat, iya. Maksiat, iya. Setan, ada taat setan? Nggak ada, maksiat yang ada. Berarti kalau taat banawa itu jadi malaikat, Wak. Tidak pernah maksiat. Hah? Kalau awak maksiat kepanjangan, berarti paham kan? Nan awak ko ya yubana normal awak. Taat ya maksiatnya kadang ada. Jangan maksiat terus. Kalau maksiat terus jadi setan. Iku nak siang malam 24 jam sholat, zikir, baca Quran taruh. Mencari indah, bakure indah, manggale indah, masak indah. Coba bapak-bapak mau ndak punya istri seperti malaikat? Diajak melakukan hubungan suami istri gak mau. Mau ndak? Enggak. Disuruh masak indah dan namua. Itu malaikat berarti. Nah, makanya untung kita itu ya jadi manusia. Tapi aduh yuna nan bangga jadi setan.
Betul enggak? Bangga jadi setan. Ah tuh. Ejan macam-macam kadian kok. Beko tabi setan den. Tabi setan den. Nah, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian masalah jangan mengikuti jejak langkah setan, upaya dan tipu daya setan, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Setan itu berdasarkan surah Al-Baqarah 169, innama ya'murukum bisu wal fahsa, bahwa setan itu menyuruh kalian berbuat jahat dan juga keji. Wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Itu adalah setan. Bahkan di dalam surah Fatir ayat yang ke-6, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi tidak ada setan ngajak kepada kebenaran, ngajak kepada kebaikan, ngajak kepada surga, gak ada. Setan itu pasti mengajak pengikutnya itu adalah ke neraka. Maka ada 5. Mohon ini dihafal. Tadi sudah ya? Tadi sudah. Malaikat, manusia, hewan. Malaikat, manusia, setan. Sudah. Kalau malaikat, akal, ya. Nafsu, tidak. Manusia, akal, ya. Nafsu, ya. Hewan, akal, tidak. Nafsu saja. Kemudian malaikat, taat, ya. Maksiat, tidak. Manusia, taat, ya. Maksiat, ya juga. Setan, taat, tidak. Maksiat, ya. Sekarang setan? Oleh kita setan dijadikan apa seharusnya? Musuh. Sudah. Makanya ada 5. Ada yang menjadi musuh setan. Itu yang diperintahkan. Jangan. Nah ini yang jangannya. Jadikan setan sebagai musuh. Jangan dijadikan ikhwanus sayatin, menjadi teman setan, saudara setan. Jangan menjadi qarinus syaiton, koncoare setan. Jangan sekali-kali. Jangan dijadikan azwajus sayatin, pasangan setia setan. Jangan dijadikan biniawa setan, jangan dijadikan lakiawa setan tadi. Nah, kemudian jangan juga menjadi hizbus sayatin. Apa? Ikut kepada kelompok golongan setan atau partai setan. Hizbun itu artinya apa ya? Golongan, kelompok, partai. Ya, jangan ikut. Yang harus itu bagi kita, jadikan setan itu aduun, menjadikan musuh. Jangan dijadikan ikhwan, saudara. Jangan dijadikan korin, teman setia. Jangan dijadikan azwaj, suami dan istri. Jangan dijadikan hizbun. Jangan dijadikan kelompok atau golongan setan. Makanya di sini dikatakan innama yad'u hizbahu. Hizbun, hizbahu. Kelompok. Ya. Seharusnya kita tuh hizbullah. Penghujung pembahasan. Di penghujung pembahasan ada faiza zalaltum mimba di maja'atkumul bayyinah, tetapi jika kalian tergelincir dari jalan Allah, apa yang dimaksud tergelincir di sini? Menyimpang. Ya, menyimpang. Faiza zalaltum mimba di maja'atkumul bayyinah, tetapi jika kalian tergelincir dari jalan Allah, menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran. Ya. Maka jika menyimpang dari jalan yang benar, yang hak, sesudah nyata bagi kalian bukti-bukti yang jelas, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dalam pembalasannya. Jadi yang dimaksud azizun, Maha Perkasa, masalah pembalasan. Datalo di awak doh, kalaulah azab Allah, ya, pembalasan Allah sampai kepada seseorang.
Nah, kepada kita berarti kita ingin diazab ya, tidak. Ya, kepada orang yang berhak untuk mendapatkan azab balasan yang setimpal. Tiada seorang pun yang dapat lari dari siksaannya, tidak. Ya, bahkan ada yang misalnya minta jam keluar dan istirahat, tidak bisa. Manas dulu dari azab, tidak bisa. Permisi dulu ya Tuhan, datalo doh, enggak bisa. Minta keringanan. Kemudian ya, tidak bisa juga minta diulang keputusan. Ya itu sudah azizun, Allah yang maha perkasa. Allah maha perkasa. Dan di samping itu juga Allah maha bijaksana. Allah maha bijaksana dalam segala urusan. Terakhir, Muhammad ibnu Ishaq mengatakan bahwa dia maha kuasa dalam pertolongannya untuk menghadapi orang-orang kafir kepadanya jika dia menghendaki. Lagi dia maha bijaksana dalam pemberian maaf dan alasannya kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan dengan maha kuasa Allah dan maha bijaksana Allah, kita yang seperti ini kiranya amalan kita diterima dan dikuasakan dan dimaafkan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.